Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya, Buya Yahya, dan Pendeta Tommy, karena pada hari ini kita berkesempatan untuk silaturahmi bersama. Jadi awalnya beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke Al-Bahjah, pondok pesantrennya Buya di Cirebon. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya kita ingin membangun hubungan yang baik, silaturahmi antar umat beragama di antara kita, tentu dengan memegang prinsip kita masing-masing. Dan akhirnya Buya pada saat itu berkenan, suatu hari ayo kita ketemu di Jakarta atau di Cirebon. Khususnya pada saat itu karena saya sangat intens dengan Pendeta Yeri sama Pendeta Yeri. Ternyata Buya juga sering nonton konten saya dan Pendeta Yeri. Dan akhirnya ya sudah, kita mau bertemu saat ini untuk ngobrolin tentang toleransi di bulan Desember. Biasanya bulannya biasanya sebagian kita ini rame berdebat soal ucapan selamat Natal dalam Islam. Nah, tapi Pendeta Yeri kebetulan tidak sedang di Jakarta dan diusahakan tidak bisa, dan akhirnya ada Pendeta Tommy yang juga sahabat saya yang berkenan untuk kemudian ikut silaturahmi dengan Buya Yahya pada kesempatan kali ini. Buya Yahya, apa kabar Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya akhirnya bisa berjumpa lagi dengan bisa bertemu, Masya Allah, senang sekali. Thank you, senang sekali. Pendeta Tommy tadi saya sudah berjumpa. Sehat Pendeta Tommy? Puji Tuhan, sehat Pak. Sehat ya. Ini senang. Buya, Alhamdulillah sehat. Pendeta Tommy, puji Tuhan sehat. Jadi tetap dengan imannya masing-masing. Pertama-tama saya mau ke Buya Yahya. Buya, tentang toleransi dalam agama Islam, Buya. Kalau bicara toleransi, sebetulnya yang kami rasa dan fahami dalam syariat baginda Nabi Muhammad, toleransi itu tidak ada dalam keyakinan, dalam pemahaman. Sebab toleransi itu begini loh sebetulnya. Sebenarnya Anda tidak boleh masuk, cuman karena satu hal jadi boleh. Itu kan nggak enak. Iya. Justru di dalam Islam yang adalah kewajiban kita untuk menghargai tetangga kita, tamu kita, siapapun, nggak pandang agamanya siapa. Jadi bukan sekedar toleransi, tapi kewajiban. Dalam Islam seperti kewajiban, sampai diancam. Diancam, bahkan dihubungkan keimanan, iman kepada Allah, dan di akhir menghormati tetangga. Nggak ada ketentuan tetangga apa. Jadi dalam Islam adanya itu. Bukan sekedar, jadi toleransi lebih dari itu, kewajiban saya untuk menghargai tetangga saya, hidup bersama, seperti itu. Cuman bahasa toleransi itu adalah memang ya tidak ada masalah kita menggunakan bahasa toleransi. Artinya jika di dalam Islam berbaik-baik dengan tetangga biarpun berbeda agama adalah sebuah kewajiban, maka namanya toleransi termasuk di dalamnya. Nggak bisa tidak. Malah ini sudah lebih jauh kewajiban dalam Islam. Dan dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Diingatkan dengan keimanan, bahkan Nabi mengancam kalau kita mengganggu orang siapa saja, orang Muslim sampai dhimmiyan. Mu'ahadan ana hajiju, lawannya aku nanti. Nah, ini artinya seperti ini, dasar ini sudah ada dalam Islam. Jadi memang Nabi mengajarkan hidup kita tuh pada dasar as-silmi, perdamaian dengan siapapun. Apapun agamanya. Adapun jika ada orang salah dihukum, bukan saja orang non-muslim, orang muslim pun dalam Islam kan ada, kalau melanggar dihukum kan ada. Wajar itu. Sebuah kesalahan dihukum. Tentu hukumannya seperti apa, tentu disesuaikan, kan begitu. Kalau Pendeta Tommy mau Pendeta Tommy bicara tentang toleransi dalam Kristiani, Pendeta Tommy. Jadi toleransi itu sebenarnya kan prinsipnya adalah menyadari adanya perbedaan, tetapi kita menyadari juga bahwa Tuhan berpandangan yang lain tentang perbedaan. Contoh dari sisi aspek penciptaan lah contohnya. Bahwa kita menyadari bahwa kita ini berasal dari satu penciptaan yang sama, gitu ya. Lalu terjadilah perbedaan setelah itu. Dari sisi teologi kasih juga kita belajar bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Bahkan ada satu perumpamaan yang paling terkenal yang Yesus pernah sampaikan tentang the good Samaritan, orang Samaria yang murah hati. Itu orang Samaria itu dianggap kafir oleh orang Yahudi saat itu, tetapi justru dia yang melakukan pertolongan. Dan bagi Yesus, Yesus katakan, siapakah yang menurut kamu adalah sesama manusia bagi orang yang lagi susah itu? Ternyata
Yesus menganggap bahwa itu adalah orang yang dianggap kafir tersebut. Jadi dari sisi teologi kasih, Tuhan memerintahkan. Sama tadi ya, kewajiban gitu ya. Dari sisi teologi penginjilan atau dakwah, kita menyadari bahwa kita nggak perlu takut dengan yang namanya toleransi. Karena kalau kita menyadari bahwa kita punya namanya teologi anugerah. Jadi kalau ada seseorang bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu pasti karena anugerah. Saya rasa mirip-mirip dengan konsep hidayah ya. Kalau sampai seseorang bisa memeluk Islam, setahu saya ya, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Itu pasti karena ada hidayah yang dia dapatkan. Jadi kita nggak perlu takut seandainya penerimaan kita akan sesama itu membawa menyelewengkan iman kita. Jadi itu pemahaman kita tentang toleransi, yaitu kebersamaan. Jadi toleransi ada karena ada perbedaan. Tetapi kita melihat sesuatu yang lebih jauh bahwa kita ini sesama manusia, sehingga kita memberi ruang. Bahkan orang-orang Israel waktu dulu, dalam kitab Perjanjian Lama, mereka diwajibkan untuk membuat satu ruang khusus namanya kataluma, kalau bahasa sananya, untuk menampung orang-orang asing, yang tentu saja berbeda agama, keyakinan, siapapun dia, nggak boleh ditolak untuk diterima di rumahnya. Saya rasa itu salah satu origin dari toleransi ya, yaitu hospitality, penampungan. Saya rasa itu. Ini mengingatkan saya pada konsep persaudaraan dalam Islam, di mana bukan hanya ukhuwah Islami, bukan hanya persaudaraan di internal umat Islam ya, tapi ada persaudaraan yang bersifat insaniyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan di antara sesama manusia dengan agamanya masing-masing tentunya. Dan kisah tadi mengingatkan saya pada kisah Nabi Ibrahim yang memberi tempat dan makan bagi seorang ateis yang kelaparan. Wow. Meskipun dia seorang yang ateis, tapi diberi tempat sebagaimana Allah memberi makan dan memberi tempat meskipun orang itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagian dari kasih dan cintanya Allah kepada seluruh makhluknya. Perkara iman nanti beda lagi. Iya, perkara iman itu kita harus siapa tegur. yang mau masuk, silahkan dengan iman itu. Tentunya ada privilege tambahan, ada karunia-karunia tambahan jika dia masuk ke iman yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, Buya, kalau sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang yang berbeda agama, Buya? Justru sangat jelas prinsipnya. Tugas kita tuh menyeru dalam kebaikan, tapi bukan memaksa mereka untuk masuk. Yes. Tidak ada paksaan. Dan keimanan tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa. Iman di dalam hati, buah daripada renungan panjang. Jadi kalau sudah iman, nah ini penting sekali. Anda punya keimanan, saya punya keimanan. Anda yakin, saya yakinnya dengan ilmu Pendeta Tommy, dengan ilmu yang dipelajari. Saya dengan ilmu. Ini prinsip. Kan keimanan itu prinsip, nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu, oke. Di saat inilah baru toleransi tadi diperankan, Nabi ajarkan. Lakum dinukum waliyah, itu maksudnya apa? Agama nggak bisa dipaksakan. Karena nggak bisa dipaksakan, bukan berarti kamu harus berperang. Tapi fahami, itu berbeda dengan kamu. Memaksa nggak boleh dalam Islam. Nah inilah toleransi yang disebut oleh Pendeta Tommy tadi, ini berfungsi. Pasalnya kita ini berbeda. Nggak bisa disama-samakan, jangan samakan sama dong, nggak bisa. Ini berbeda, harus yakinkan. Maka kita juga sedikit mengingatkan, jangan disamakan. Kalau menyamakan justru membohongi orang. Setuju. Masa disamakan Nasrani sama Islam? Nggak bisa. Justru di saat kita tahu kita berbeda, lalu ngapain? Kita bisa makan bersama, bercocok tanam bersama. Perbedaan ini. Nah, tadi Pendeta Tommy menyampaikan, toleransi dalam irama untuk menyikapi perbedaan. Artinya apa? Yang harus kita perjelas adalah perbedaan itu ada. Betul. Sebagian orang menganggap nggak bedain. Wah, itu pembohongan. Ini pembohongan, itu menjadikan orang dianggap sama, ternyata nggak sama. Nah, kayaknya berang. Ini justru pendekar-pendekar perdamaian itu adalah di saat mereka mengerti perbedaan. Anda dengan keyakinan Anda, sudah Anda yakin. Tapi yakin dalam hati Anda, tapi dalam interaksi kita ya sudah, tidak perlu membahas perbedaan. Mohon maaf, kalau saya kulit hitam, Anda kulit putih. Nggak usah membahas kulit saya dong. Bahas yang lain, kan gitu loh. Misalnya. Yang bisa merekatkan. Karena permasalahan kita kadang hawa nafsu membahas, di saat orangnya ada bahas, kau begini. Nah, nggak begitu. Nabi melarangnya demikian. Jangankan prinsip keimanan dalam ketuhanan, kan? Ketuhanan itu prinsip yang paling inti. Dari situlah ada cabang-cabang keimanan.
Tapi Nabi mengatakan jangan kok caci agama Tuhannya orang lain. Loh, kan kunci jangan, karena dari situlah akan terjadi permusuhan yang dahsyat. Dan agama justru jadi media untuk caci maki, jadi perang. Akhirnya ada orang anti agama karena apa? Perang karena agama. Bukan, nggak ada agama. Islam tidak mengajar peperangan. Dan banyak sekarang beberapa kasus Bu ya, riset-riset menyebutkan misalnya bahkan di Arab Saudi, di Mesir, itu anak muda mulai tidak tertarik agama karena melihat agama ini kok jadi biang kekacauan gitu. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan saja di dalam Islam juga. Seperti di Eropa, di Barat kan juga begitu. Karena di saat mereka, ya itu mungkin masalah edukasi, pendidikan juga kurang, kemudian keterikatan kepada agama semakin kurang. Kemudian di samping itu ada pemeran-pemeran agama yang tidak serius. Akhirnya menampilkan seolah-olah agama padahal bukan agama. Seperti caci maki dan sebagainya misalnya, atau apa. Ini akhirnya, loh kok begitu agama? Katanya agama menjadikan kita tentram, tapi kenapa permusuhan? Nah itu pasti salah. Kalau kita meyakini dalam Islam, setiap yang membuat keonaran dalam beragama pasti bukan Islam. Kalau kita, nggak mungkin seperti itu. Nabi nggak ngajarkan begitu. Karena bisa jadi orang agamanya Islam, tapi kelakuannya tidak Islam. Dan kemudian setelah itu jangan dipukul rata. Bukan misalnya di Indonesia mayoritas kaum muslimin, kan begitu ya? A samakan B, B samakan C. Ini kan cara. Indonesia mayoritas kaum muslimin, ya kan? Indonesia mayoritas kaum muslimin, Indonesia korupsinya tergede. Apakah langsung kita katakan umat Islam koruptor? Kan nggak gitu ya? Nggak bisa begitu kan? Itu fallacy, logical fallacy. Tapi dalam menggiring menggiring ke pemikiran, pemahaman kadang-kadang bisa dengan gaya-gaya semacam itu. Betul. Apalagi di media sosial. Betul. Nah, kalau Pendeta Tommy minta kisah tentang bagaimana Yesus atau tokoh-tokoh Kristiani dalam menyikapi perbedaan agama. Iya, dari silsilahnya saja, dari kitab Injil awalnya adalah silsilah Yesus Kristus gitu ya, keluarga yang dipakai untuk menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia yang kita rayakan di hari Natal. Itu banyak involve orang-orang luar, orang-orang asing yang berbeda. Sebut saja Rahab yang saat itu adalah orang Jericho saat itu, ada sebut juga Ruth yang adalah orang Moab yang saat itu memang sangat-sangat berbeda bagi orang Yahudi. Sejujurnya walaupun tidak pernah diajarkan, tetapi orang Yahudi ini punya fanatisme yang sangat kental tentang kebangsaan, yang merasa bahwa mereka lah umat yang paling hebat saat itu. Tetapi ternyata Tuhan memakai orang-orang yang mungkin tidak dianggap, bahkan dianggap kafir oleh mereka untuk menjadi genealogi gitu ya, menjadi silsilah. Saya rasa itu salah satu bentuk Tuhan include all nations di dalam karya keselamatannya. Nah, juga banyak sekali kisah-kisah di mana Tuhan menyambut orang-orang yang sama sekali menolak Dia. Bayangkan, untuk orang yang menolak Dia di kayu salib, yang membunuh Dia, saat itu adalah tentara Romawi dan yang lain sebagainya, Tuhan Yesus berkata seperti berikut di atas kayu salib, bahwa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam hati kita mikir, masa yakin nggak tahu tuh? Mereka itu kayaknya sadar banget deh, kayaknya nusuk, sadar banget deh nyalipin. Tetapi Yesus saat itu melihat dalam terang konteks bahwa mereka dibutakan karena mereka belum memahami terang yang saya miliki, gitu ya. So dia menganggap mereka tidak tahu. Secara manusia tahu, tetapi secara keimanan tidak tahu. Jadi apabila ada perbedaan di situ, maka disitulah yang namanya ada penerimaan. Ini mengingatkan saya kepada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Taif, itu Nabi Muhammad dicaci maki, dilempar batu, diusir. Tapi Nabi Muhammad kemudian ditawarkan agar 2 gunung ditimpakan kepada mereka yang mengusir Nabi Muhammad, melainkan Nabi justru menolak itu dan malah mendoakan orang-orang yang mengusir Nabi Muhammad semoga mendapatkan hidayah, dan kalau mereka tidak mendapatkan hidayah, anak cucu mereka, bahkan bukan hanya mereka, tapi lanjut di masa depan anak cucu mereka semoga mendapatkan kebaikan, karena sesungguhnya
Orang yang menolak kebaikan, kebenaran pasti karena mata hati dan mata pikirannya tertutup. Tidak menerima cahaya tadi. Ada yang lucu. Kadang-kadang orang lebih dari Tuhan ya, memposisikan diri lebih dari Tuhan, lebih judging, lebih tahu gitu, lebih tahu. Yesus berkata begini waktu khotbah di gunung, dia bilang, kalau engkau mengasihi hanya orang yang sama dengan engkau, apalah lebihmu dari penjahat. Penjahat pun baik juga kepada sesamanya. Penjahatnya. Iya. Tetapi Allah yang memberikan matahari kepada orang yang percaya kepadanya dan yang tidak percaya. Allah yang memberikan oksigen yang sama kepada orang yang menerimanya dan tidak menerimanya. Ternyata dia menganugerahkan semuanya itu, terlebih dari kita yang cuma anaknya, yang umat yang percaya kepadanya. Seharusnya kita tidak lebih judging ya, karena yang menghakimi harusnya hanya Tuhan. Okay. Gitu. Nah, Buya, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, Buya. Batasan toleransi. Nah. Atau tadi kalau Buya, bahasa Buya, batasan hubungan dengan sesama manusia yang berbeda agama itu mana dalam Islam? Pertama, toleransi harus kita pahami adalah maknanya saya memahami orang lain, bukan menyuruh dia paham ke saya. Ya. Itu prinsip. Kita yang memahami orang lain. Bukan orang lain harus memahami saya. Okay. Bukan saya menuntut orang yang memahami saya. Okay. Tapi saya memahami orang lain. Orang lain. Nah, kemudian itu bagaimana cara memahami orang lain? Kita harus paham, ada enggak privasi pada mereka? Oke. Itulah yang saya tidak boleh masuk. Privasi macam-macam, privasi keluarga ada privasi agama. Iya. Nah, kalau sudah privasi agama, saya jangan masuk dong. Iya. Maka termasuk saya anti tolerir kalau saya memaksa urusan privasi agama. Oke. Nggak boleh kok, kenapa Anda paksa saya? Nah, itu kan sudah privasi agama. Dalam agama Nasrani juga ada privasi yang nggak boleh saya masuk. Kalau saya menyuruh pendeta Tommy ngikuti, menembus privasinya, saya sudah nggak tolerir lagi. Itu kuncinya seperti itu sebenarnya. Jadi kita memahami orang dengan cara kita harus tahu privasinya. Kita juga punya privasi. Maka di saat orang punya prinsip yang serupa, apa yang terjadi? Keindahan. Jadi ibaratnya kalau ini kayaknya dia nggak enak. Urusan agama saya urusan jasad. Iya. Ada orang ya kita kulit hitam, bau keringat atau apa. Ya jangan ngomong dong. Itu hal yang nggak boleh disebut kan. Iya. Akan menyakiti. Jadi itu termasuk privasi. Urusan fisik ada privasi, urusan keluarga ada privasi, urusan agama ada privasi. Privasi itu keimanan. Jadi kalau saya menembus privasi pendeta Tommy, saya nggak tolerir lagi dong. Okay. Begitu sebaliknya. Tinggal apa privasinya lah. Ukuran privasi kadang berbeda-beda. Iya. Nah, justru karena berbeda-beda kita harus cerdas dong. Mungkin sama-sama orang Nasrani beda loh ya. Dia punya, menurut dia privasi adalah 6. Sebelahnya mengatakan 10. Saya harus paham dong. Iya. Yang jelas saya menghargai privasi seorang. Yang mengatakan 6 enteng. Maka yang 4 bagi dia nggak ada masalah. Tapi yang 10 kalau 4-nya sesinggung sakit dia. Iya. Makanya kita tetap waspada dan hati-hati di saat berinteraksi dengan orang lain. Makanya kuncinya bagaimana nanti setelah itu? Kita berwaspada, hati-hati, terus menjaga. Jangan sampai apa yang kita lakukan menyinggung tentang privasi. Privasi masing-masing ya. Nah, Pendeta Tommy, kalau dalam Kristiani tentang tapal batas toleransi. Iya. Masing-masing punya iman masing-masing. Dan kita harus, yang perlu kita lakukan bukanlah dengan cara menolak orang-orang yang berbeda dengan kita, tetapi menguatkan iman kita sehingga sekalipun kita berhubungan dengan orang yang berbeda, kita tidak kehilangan warna. Jadi daripada tetap imannya tetap segini gitu ya, supaya tidak terpengaruh oleh yang datang, lebih baik tingkatkan imannya lebih kokoh sehingga di saat kita bergaul kita nggak perlu ketakutan sama sekali. Saya lucu dulu, ini dalam kekristenan sendiri ya. Itu kan banyak tipe-tipenya, unik-unik lah kekristenannya. Jadi ada suatu kali saya dengan anak kecil nih, dengan anak kecil bermain-main kayak gini, halo gitu ya. Lalu mamanya datang, mamanya mungkin di aliran agak-agak ini sedikit ya, aliran yang sangat spiritual, apa namanya, klinik mungkin ya. Pendeta, dia kaget. Pendeta, jangan begini-begini sama anak kecil. Kenapa? Ini kan lambang 6, 6. Waduh. Oh, 6 itu simbol iblis. Itu antikris. Hah? Saya nggak ada maksud sama sekali.
Saya nggak tahu. Akhirnya sikap Dan pendeta Tommy gimana? saya katakan, Ibu, saya katakan begitu. Apakah dengan kita memberi tanda sebegini, otomatis kita masuk antikris? Demikian juga enggak gitu. Tidak semudah itu. Tidak ada orang yang terpeleset di dalam iman. Terpeleset jadi masuk Islam. Iya. Terpeleset jadi masuk Kristen. Setiap orang yang bisa masuk memeluk keyakinan tertentu, pastilah itu adalah keputusan yang telah dipikirkan dan dia telah mendapat hidayah atau anugerah kalau dalam bahasa kita, sehingga akhirnya dia memutuskan. So nggak usah terlalu takut dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, tetapi kita contohlah yang paling udah masuk ke sini nggak, masuk ke dalam misalnya contoh ucapan Natal itu ya. Saya rasa di saat kita memaksa orang Kristen, memaksa orang lain untuk mengucapkan selamat Natal dengan alasan kamu harus toleransi dong, dan menganggap orang yang tidak mengucapkan tidak toleransi. Saya katakan orang yang memaksa orang bertoleransi adalah orang yang tidak bertoleransi, setuju ya? Jadi orang memaksa orang supaya toleransi, dia sendirilah intoleransi. Karena gitu. inti dari toleransi adalah tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tapi kerelaan untuk saling bersama. Memahami, menerima perbedaan. Kita berbeda, seperti yang dikatakan Buya tadi, tetapi ada irisan-irisan di mana kita sesama manusia, ya kita pakailah irisan yang tidak mengkompromikan iman kita. Okay. Betul, nah itu. Nah, ini mengingatkan saya ke apa yang saya lakukan dengan Pendeta Yeri waktu itu. Saya pernah mengundang Pendeta Yeri untuk hadir ke acara Maulid Nabi di rumah. Maulid Nabi Muhammad, kemudian Pendeta Yeri, tapi acaranya ini dari jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 8 ini ada ibadah Pendeta Yeri. Kita membaca bacaan tertentu dalam Islam. Kalau dilarang dalam agama Pendeta Yeri, jangan hadir, tapi hadir dari jam 8 sampai jam 9. Karena jam 8 sampai jam 9 ini cuma acara makan-makan. Saya ingin Pendeta Yeri ikut juga makan-makan sehingga merasakan kebersamaan dan kehangatannya. Dan akhirnya ya Pendeta Yeri kemudian mengikuti acara makan-makannya dengan penuh kehangatan, dan orang merasa wah, ada Pendeta Yeri di acara Maulid Nabi Muhammad gitu. Artinya saya sudah kasih disclaimer dulu agar tidak menodai keimanan Pendeta Yeri Patinasarani itu. Nah, ini masuk ke hal yang ramai biasanya setiap Desember, Bu ya, mengucapkan Selamat Natal. Nah, sebelumnya saya 2-3 tahun ini sering bikin video dengan Pendeta Yeri biasanya, bahwa saya termasuk orang yang mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan mengucapkan Selamat Natal. Di antaranya Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Yusuf Qardawi, dan Syekh bin Bayah. Nah, sehingga kemudian biasanya saya mengucapkan Selamat Natal. Nah, tapi saya juga keberatan adanya orang-orang yang memframe bahwa wah, kalau nggak ngucapin Selamat Natal itu seolah-olah nggak toleran. Padahal, dan hingga bahkan sesama Muslim saling cekcok hanya karena wah, kamu nggak ngucapin Selamat Natal, wah, kamu ngucapin Selamat Natal. Yang nggak ngucapin dituduh intoleran, yang ngucapin dituduh kebablasan toleransinya. Nah, kebetulan ada Buya yang mungkin juga punya pandangan yang berbeda tentang mengucapkan Selamat Natal. Gimana pandangan Buya? Prinsip bahwasanya mengucapkan Natal, kami mengikuti ulama adalah mengatakan bahwasanya itu adalah tidak dibolehkan. Nah, karena pemahaman Natal adalah tentunya ini dengan pemahaman yang khusus spesial. Masalah agama tentunya tidak akan dibahas, itu kan masalah dialog agama kan. Jadi keyakinan kami adalah tidak diperkenankan mengucapkan Natal. Cuman itu kan bukan berarti saya harus mencaci keyakinan orang yang ada kenatalan kan. Gitu. Nah, jadi sangat tepat yang disampaikan Pendeta Tommy bahasanya, ya jangan dipaksa orang untuk toleransi. Jadi, toleransi dengan pemahaman dia. Jadi jangan memaksa siapapun. Artinya di situ loh baru akan kebuka. Justru maksud kami kita ingin duduk. Saya punya prinsip, Anda punya prinsip, gimana? Ternyata saya mengatakan Natalan tidak boleh. Kita bisa dampingan kok. Dan tidak akan mengganggu urusan kita. Setuju. Ya kan? Tidak mengganggu kehangatan dan cinta kita. Tidak boleh dengan pemahaman kami.
Dan ini juga dari ulama yang pemahaman kami. Karena makna mengucapkan Natal adalah saya tidak basa-basi. Dalam keyakinan kami, justru dalam keyakinan kami, waktu kami mengucapkan tidak boleh mengucapkan selamat Natal, kami mengukuhkan bahasanya Anda tetap dengan keyakinan Anda. Iya. Karena Anda waktu mengajarkan Natal dengan keyakinan Anda. Tidak mungkin saya mengucapkan selamat, berarti saya bohong dong. Iya. Nah, justru di saat saya tidak mengucapkan, saya memberi kesempatan bagi beliau untuk terus dengan keyakinannya. Maksudnya, saya tidak menodai keyakinannya. Iya. Karena saya tidak bohong, saya tidak basa-basi loh ya. Justru kalau saya mengatakan Selamat Natal, tapi maknanya beda loh ya. Lu kan nggak enak. Saya tidak. Saya tidak, karena beda keyakinan saya tentang Yesus Nabi Agung. Dalam Islam tidak direndahkan ya Yesus. Nabi Agung dalam Islam. Cuman di saat ada saudara kita dari kaum Kristen meyakini keyakinan yang berbeda, ya sudah keyakinanmu. Makanya saya tidak berani mengucapkan Natal, sebab saya punya keyakinan. Sebab kalau saya lanjutkan, Anda nggak mau. Dengan Selamat Natal atas kelahiran, saya lanjutkan. Nah, kecewa tidak? Kecewa. Maka lebih baik saya tidak mengucapkan. Betul. Justru dengan begitu akan terbangun toleransi. Silahkan Anda dengan agama Anda, kan begitu. Dan akarnya sama-sama ya karena saling menghormati, saling mencintai. Iya. Justru kita ingin jelaskan kepada orang, gini loh sebetulnya maksudnya. Iya. Ini bukan basa-basi dalam kita nggak boleh bohong kita ini. Betul. Coba ada orang keluar dari toilet, baunya apa sih kira-kira? Iya. Oh, wanginya. Ayo kurang ajar tidak? Malah merasa disindir. Mending saja sudah. Kalau kita begitu loh maksud kami seperti itu dalam. Setuju sekali. Nah gitu. Kita akan dengan kaum Kristen Anda, saudara-saudara kami dari kaum Kristiani Anda dengan keyakinan Anda. Waktu saya tidak mengucapkan Selamat Natal, justru saya tidak ingin ucapan saya ini ucapan bohong-bohongan. Saya punya prinsip, sebab menurut saya Yesus adalah Nabi Agung, Nabi besar. Selesai sampai di sini. Kalau saya mengucapkan Selamat Natal, selamat atas kelahiran, saya lanjutkan tidak enak. Maka lebih baik jangan mengucapkan Natal. Dan perkara gini, jangankan di antar agama, di intraagama, bahkan kalau orang yang memiliki pandangan yang sempit dan hati yang mundur, perbedaan merayakan Maulid Nabi dan tidak merayakan Maulid Nabi aja bisa masalah gitu. Jadi betul. Kuncinya adalah di keluasan pikiran dan hati ya Bu ya. Dan kami yakin kaum Kristiani seperti hanya kaum muslimin. Di saat kita mengadakan acara Maulid Nabi, Pendeta Tommy nggak datang, nggak ada masalah. Pendeta Yeri nggak ada masalah kan? Kita tidak menuntut karena Anda tidak meyakini Nabi kami. Cuman masalah pengharakan besok lah janjian dah, besok makan bareng dah. Oh, datang gitu aja. Itu irisannya sama-sama irisannya tadi. Jadi nggak usah kita maksudnya itu loh perdamaian akan terwujud. Kita jangan bikin sesuatu harus ribut terus apa itu semuanya. Justru kalau kami amati Pendeta Tommy, keributan di antara agama ini justru di saat ada orang tidak memegang prinsip dalam beragama. Ingin mencampur adukkan agama, sehingga orang dibohongi dalam beragama. Wong beda dikatakan sama. Lebih baik kita beda loh, tapi yuk. Maka nanti anak-anak kita ajari. Bukan urusan agama. Orang itu datang, awas ya. Jangan kamu nyebut rambutnya loh ya, karena rambutnya begini loh ya. Jangan itu lain. Diajari anak kita. Supaya tidak menyebut sesuatu yang menyakitkan orang itu. Dalam agama juga begitu. Kaum muslimin hendaknya diajari. Maksudnya kamu jangan menyebut gitu. Dialog agama tentang ketuhanan hanya berlaku dalam lingkup khusus. Misalnya kami belajar ngajarkan seperti Pendeta Tommy waktu ngajarkan anak-anak tentang konsep ketuhanan kan jelas di situ. Kalau diekspos kan nggak manis, ya kan? Memang semuanya. Saya juga begitu. Yang mengekspos ini pengkhianat malahan. Oh, ini kan pribadi. Tuhan ini. Pasti bertanya, bagaimana tentang Islam? Harus menjawab dong. Iya kan? Bahwa Islam harus begini. Itu harus menjawab begitu. Tapi ini kalau diekspos jadi musuh. Padahal wajar kalau Pendeta Tommy waktu ngajarkan anak-anaknya bahasanya Islam adalah ada kesalahan begini menurutnya. Sama di saat kami seorang muslim mengatakan agama Nasrani begini, itu kan lingkup khusus. Saya mendidik anak-anak. Ya ada hal-hal yang sifatnya privat itu dalam segala hal termasuk semuanya dalam agama kan. Agama ada. Ya sama kayak kita ngomongin berbagai hal yang tadi warna kulit. Mungkin di dalam dia itu memang kulitnya begini begitu, tapi jangan diumbar di luar jadi repot gitu, jadi masalah gitu. Sebenarnya itu udah berangkat dari hati yang cinta damai itu selalu bisa membidik sisi baikan dari sesuatu. Nah, Pendeta Tommy, ada nggak sebaliknya Pendeta Tommy? Sesuatu yang dilarang dalam agama Kristiani untuk diucapkan urusannya dengan kaum muslimin? Hmm. Karena itu menyalahi iman Kristiani misalnya. Ya,
Ada beberapa, tetapi tidak di blow up mungkin ya. Itulah artinya Karena memang minoritas. Karena memang kita minoritas. Tetapi contoh. Salah satu waktu kan orang Kristen ini dulu kekristenan mula-mula itu kebanyakan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus saat itu. Iya. Dan mereka memegang banyak sekali peraturan, nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Nah, tetapi karena sudah banyaknya orang dari berbagai bangsa yang menganut kepercayaan itu, akhirnya supaya tidak terlalu bebas, bablas gitu ya. Lalu para rasul menetapkan bahwa oke, mereka dibebaskan, gak usah dikasih beban berlebihan, tetapi tolong jangan dua hal ini ya, jangan makan darah dan jangan makan binatang yang telah hasil persembahan atau didoakan kepada Allah lain, ya gitu. Nah, jadi ada orang yang berpendapat bahwa ini salah satu korban ini adalah waktu Idul Adha misalnya. Kan teman-teman Muslim kan banyak kan yang bikin motong kambing atas nama Islam. Dan baik sekali dan didoakan atas nama, ya kan itu ya. Lalu berbagi dengan semangat berbagi. Nah, orang Kristen kan banyak yang dapat juga kelihatan